Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Opini Edi Prayitno. Channel ini adalah channel baru karena channel lama saya, Edi Prayitno, kena dismonet dari YouTube, sehingga perlu saya harus membuat konten lagi. Jadi membuat channel baru yang bernama Opini Edi Prayitno. Jadi isinya nanti akan beragam ya, bukan hanya kristologi saja, tetapi akan membahas beberapa topik-topik yang jelas masih berhubungan dengan soal agama, dan ini soal opini ya, opini saya. Jadi baru-baru ini pemerintah mencabut SK 2 menteri. Siapa itu? Adalah Menteri Agama Bapak Khalil ya, Bapak Yakut Khalil Qomas. Jadi pada tanggal 8 Juni tahun 2023 kemarin, pemerintah secara resmi ya, ini diberitakan di media massa online, disebutkan bahwa Bapak Khalil Qomas selaku Menteri Agama secara resmi akan mencabut SK 2 Menteri tersebut. Ini disiarkan di diotv.com ya, tertanggal Kamis 8 Juni tahun 2023. Jadi Bapak Menteri ini mengatakan bahwa adanya pencabutan SK 2 Menteri tersebut adalah karena diduga SK tersebut menjadi biang kerok. Biang kerok apa? Sulitnya mendirikan gereja, sulitnya mendirikan bangunan atau IMP, rumah ibadah. Harusnya bukan hanya gereja saja, mungkin ya, mungkin masjid juga bisa ini. Kalau ini letaknya di tempat yang minoritas ya. Kalau Islam di sana minoritas, mungkin mau mendirikan masjid juga membutuhkan izinnya semacam ini. Sebetulnya ini bukan berlaku hanya untuk gereja saja ya. Jadi Menteri Agama setelah pencabutan surat keputusan ini Kementerian Agama akan mulai menyusun konsep agar tidak terjadi lagi IMP rumah ibadah dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena dulu SKB 2 Menteri ini, atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama waktu itu, untuk persyaratan mendirikan tempat ibadah itu ada persetujuan, istilahnya itu 60 itu adalah persetujuan warga yang ditetapkan berdasarkan fotokopi KTP dan sebagainya ya, jumlahnya 60 orang yang menyetujui, dan 90 jemaat atau 90 orang yang beragama tersebut. Jadi kalau Kristen ya harus 90 orang ini, dan mereka mendiami di suatu tempat, bukan dari tempat-tempat lain yang nggak boleh. Katakan di satu RT, kalau 90 orang nggak didapat, satu RW tidak didapat, mungkin satu kelurahan tidak didapat, mungkin satu kecamatan. Jadi 60/90, 60 persetujuan warga dan 90 bagi pemeluk agama tersebut. Jadi 60, 90. Dan itu sampai hari ini katanya itu mempersulit mereka untuk mendirikan gereja. Sebetulnya untuk orang minoritas ya, apalagi untuk orang Kristen di Pulau Jawa dan sebagainya, kita tahu sendiri ya, untuk orang Kristen itu terdiri dari bermacam-macam denom. Saya dulu mantan Kristen, saya tahu persis. Coba Anda lihat di kampung, di perumahan Anda yang rata-rata Kristen, ini dari Protestan ya, kebanyakan kan dari Protestan. Kalau Katolik sih satu ya. Kalau Protestan tuh banyak sekali. Nama-nama gerejanya banyak. Ada GPID, GPIB, ada Pantai Kosta, ada GKJW dan sebagainya ya. Banyak sekali. Denom-denom itu seluruh dunia, mungkin ada penelitian sekitar 127.000 seluruh dunia. Jadi kalau mereka ingin mengumpulkan 90 jemaat dalam sebuah koloni satu denom, mereka pasti akan kesulitan. Itu sebetulnya kesulitan mereka di sana. Mereka tidak bisa mencari 90 orang ini yang satu denom. Karena dalam sebuah wilayah, dalam satu kecamatan mungkin, itu Kristen Protestannya pasti terdiri dari bermacam-macam denom. Dan mereka biasanya tidak bisa bersatu. Untuk mendirikan satu gereja nggak bisa, tapi okumene dipakai bersama-sama, itu pun sering menjadi masalah. Sebetulnya itu intinya kenapa mereka tidak bisa membangun gereja di sebuah tempat, karena mereka tidak bersatu. Masing-masing denom ingin mendirikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, denom masing-masing.
sehingga dia mencari 90 orang itu susah ya. Dan kesusahan ini ditangkap oleh pemerintah bahwa seakan-akan SKB 2 menteri itu membuat mereka kesulitan mendirikan gereja. Akhirnya Bapak Menteri Agama, dalam hal ini Bapak Khalil Qomas, akan mencabut SK ini. Jadi Bapak Menteri ini akan mencabut, bahkan dikatakan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Selasa 17 Januari 2023 yang mengatakan hak beribadah dijamin konstitusi, maka Kementerian Agama berupaya IMB rumah ibadah cukup berbekal rekomendasi Kementerian Agama saja. Nah, jadi besok kalau ingin mendirikan tempat ibadah hanya cukup menggunakan rekomendasi dari Kementerian Agama. Kalau dulu kan tidak ada yang dinamakan forum komunikasi FKUB, forum komunikasi umat beragama. Itu biasanya untuk mendirikan gereja atau tempat ibadah di samping rekom dari Kementerian Agama juga harus ada persetujuan dari FKUB, dan FKUB Kementerian Agama mengacu pada SK 2 Menteri. Khalil Qomas di kantor DPR RI Jakarta Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, beliau mengatakan IMB rumah ibadah itu cukup menggunakan rekomendasi dari Kementerian Agama saja ya. SKP 2 Menteri dicabut, FKUB juga tidak dipakai, nantinya tidak dipakai. Menurutnya pemberlakuan SKP 2 Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006, itu justru menyebabkan IMB rumah ibadah seakan-akan dipersulit. Yakut Khalil Qomas juga menanggapi terkait makin banyaknya penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu serta adanya pembubaran paksa terhadap masyarakat yang sedang beribadah. Ini ditulis oleh beberapa media semacam itu ya. Ini pendapat dari Bapak Menteri Agama. Jadi gesekan antara mayoritas Muslim dengan orang-orang Kristen yang mendirikan gereja di tengah-tengah orang Islam. Nanti kalau SK-nya tidak seperti yang dulu, jadi tidak usah tanda tangan warga, tidak usah 90 jemaat dan sebagainya, cukup rekomendasi dari Kementerian Agama saja sudah cukup. Apakah ini menjamin tidak ada gesekan di arus bawah? Karena ditetapkannya SK tersebut sebetulnya untuk menjembatani jangan sampai timbul gesekan ya. Sehingga mereka kalau ingin mendirikan tempat ibadah harus persetujuan warga dan juga didukung dengan sejumlah pengikutnya ya. Pengikutnya itu harus banyak gitu loh. Kalau hanya 1-2 orang di suatu wilayah mayoritas Islam mendirikan gereja, kan akan semakin banyak permasalahan nanti. Apalagi tidak dibutuhkan lagi persetujuan warga dan sebagainya. Cukup ada keputusan dari Menteri Agama, mereka bisa mendirikan gereja. Gesekan itu saya kira ya, ini opini saya, pasti akan semakin banyak. Dulu diatur seperti itu saja masih ada gesekan-gesekan. Kenapa muncul gesekan? Sebetulnya Bapak Menteri Agama harusnya paham bahwa orang-orang aparat di daerah, baik wali kota, bupati, camat ke bawah, itu sebetulnya mereka berpegang pada aturan SKP 2 Menteri tersebut. Kalau tempat ibadah yang belum punya izin, belum ada izin dari warga, belum mengantongi izin ya, FKUB dan sebagainya, terus kemudian mereka melakukan tempat ibadah di mayoritas orang Islam, maka jangan salahkan ada gesekan. Biasanya mereka mempertanyakan izinnya kan, karena mereka berpegangan pada SK 2 Menteri. Jadi sebetulnya bukan salah orang-orang di bawah, mereka menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh 2 menteri dalam sebuah SKP nomor 9 tahun 2006. Jadi itu yang dipegang. Dan kalau Bapak Menteri menganggap ini, wah ini mempersulit, akhirnya surat ini dicabut saja. Cukup rekomendasi Menteri Agama, meskipun nanti hanya beberapa orang gelintir saja di mayoritas Islam mendirikan gereja, nggak apa-apa.
Bagaimana dengan juga kita balik lagi nanti orang muslim mendirikan masjid di tempat-tempat yang Islamnya minoritas? Pasti ada masalah kan? Apakah masyarakat setempat tersebut memperbolehkan dibangun masjid di lingkungan yang non-Islam? Demikian sebaliknya, bagaimana orang Kristen yang ingin mendirikan gereja di lingkungan mayoritas muslim? Itulah yang harus diatur sebetulnya. Tetapi kalau menurut bapak-bapak megang kendali, ya, Bapak Menteri dan Bapak Presiden mengatakan, wah ini membuat IMB dipersulit, cabut saja. Ya monggo. Tapi opini saya, menurut pendapat saya, itu malah akan membuat masalah baru, ya. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan masalah baru. Ya, saya sudah gambarkan tadi. Kelompok Kristen Protestan itu terdiri dari bermacam-macam denom. Mungkin kalau Anda bisa cek di RW Anda saja, berapa kelompok Kristen dari Protestan yang ada di sana? Mungkin ada 5 kelompok, 6 kelompok. Kalau masing-masing kelompok diperbolehkan mendirikan gereja sendiri-sendiri, bisa-bisa di dalam satu kecamatan bisa mendirikan banyak dari kelompok masing-masing, karena mereka tidak bersatu. Tidak bisa HKBP bersatu dengan Pantai Kosta mendirikan gereja satu, susah. Masing-masing kan membawa bendera masing-masing, nggak bisa mereka disatukan. HKBP dengan Pantai Kosta, dengan Betel, dengan GPIB, dengan GKJW, kemudian mereka harus disatukan. Menurut pengalaman saya, karena saya pernah menjadi Kristen, susah. Ya, biasanya susah. Kalau Katolik memang, Katolik nggak ada masalah. Kalau Katolik itu satu komando, satu jalur, ya, satu. Nggak ada cabang-cabang. Tapi yang repot kan dari kelompok Protestan ini yang banyak cabang-cabang itu, ya. Jadi pemerintah harus mulai bijak ini, karena Bapak Menteri kan belum memutuskan, ini masih dikaji, ya, masih dikaji. Tapi yang jelas sudah ada wacana SKB itu akan dicabut dan akan ditetapkan hanya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agama saja, ya. Dan menurut pendapat mereka, dengan adanya regulasi baru itu diharapkan mempermudah dalam mendapatkan IMB untuk membangun tempat ibadah. Jadi IMB, rumah ibadah, cukup rekomendasi Kementerian Agama tertuang di dalam rancangan peraturan Presiden yang sudah diusulkan ke Sekretariat Negara. Jelas Yakul Qaulil Qomas, Bapak Menteri, ya. Jadi ini sudah diajukan draftnya, jadi kemungkinan akan ada perubahan, ya, dalam perizinan dalam mendirikan tempat ibadah, ya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa petang tanggal 17 Januari tahun 2023, Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Kompak KKB, nah ini namanya Kompak KKB, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo memiliki pesan tegas pada pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Pesan tegas yang ingin disampaikan adalah untuk menjamin hak beribadah warga negara Indonesia, baik dari latar belakang agama maupun terutama minoritas, agar sesuai dengan ketentuan konstitusi negara. SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah juga mendapat sorotan dari Kompak KBB yang menilai bahwa peraturan tersebut tidak kompatibel dengan HAM, ya. SKB 2 Menteri dalam implementasinya sangat membatasi dan melahirkan praktek-praktek pembatasan kebebasan beragama, berkeyakinan di Indonesia. Bahkan tak jarang mendorong terjadinya tindakan diskriminasi, permusuhan sampai kekerasan, ujar Kompak KBB, ya. Ini adalah pendapat dari Kompak KBB. Kompak KBB itu tadi singkatannya adalah Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, disingkat Kompak KBB, ya. Itu pendapat dari Kompak KBB. Jadi bagaimana nantinya, kita tunggu saja keputusan Bapak Menteri. Kalaulah SKB tersebut dicabut, kalaulah FKUB nantinya tidak difungsikan lagi dalam izin mendirikan tempat ibadah, ya semoga itu malah memperbaiki masalah dan bukan malah menjadi masalah, ya.
Kita inginkan Indonesia ini damai, tetap damai, tidak ada gesekan di bawah. Jadi semoga saja kerukunan antar umat beragama ini masih tetap tercapai. Masing-masing bisa beragama dengan tenang, masing-masing tidak ada gesekan antara yang mayoritas dengan yang minoritas. Itu harapan kita bersama ya. Demikian saudara-saudaraku opini dari saya Edi Prayitno. Sekali lagi dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.